Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah video pembelajaran praktikum pendaftaran pasien yang terdiri dari identifikasi pasien, registrasi, penomoran, dan penamaan. Berikut adalah biodata dari tim kami. Yang pertama, Cynthia Vicky Alfionita. Beliau adalah dosen Poltekkes Kemenkes Malang. Yang kedua, Vinastika Ramadhania. Beliau adalah Pranata Laboratorium Pendidikan di Poltekkes Kemenkes Malang. Praktikum pendaftaran pasien ini berada pada mata kuliah Manajemen Reka Medis. Pokok bahasan dari mata kuliah ini yang pertama, sistem pengumpulan data pasien. Yang kedua, pendaftaran pasien. Yang ketiga, sistem pengolahan data. 4. Sistem pengarsipan reka medis. Yang kelima, sistem pendistribusian reka medis. Dan yang terakhir adalah sistem penjajaran reka medis. Namun, pada video kali ini, yang dibahas adalah pendaftaran pasien. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak pada bidang pendidikan. Pembelajaran secara daring dilakukan dengan berbagai platform dan media sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, salah satunya menggunakan video pembelajaran. Dengan adanya penggunaan video pembelajaran, akan mendorong keterlibatan peserta didik terhadap proses belajar, serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Tujuan dari video pembelajaran ini dibuat dalam rangka mendapatkan hibah dari Aptirmiki, secara khusus mendukung kegiatan praktikum pendaftaran pasien di masa pandemi. Dalam masa pandemi ini, kegiatan praktek perlu menggunakan APD, dan sebelum kegiatan praktek luring dilaksanakan, mahasiswa sudah melakukan tes swab antigen atau PCR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini, yang akan dibahas adalah pendaftaran pasien rawat jalan baru secara elektronik. Untuk outline yang akan dibahas, yang pertama adalah alur dan prosedur pasien, yang kedua alur dan prosedur reka medis, yang ketiga identifikasi pasien, dan yang terakhir adalah penomoran. Alur dan prosedur pasien. Dilihat dari segi pelayanannya, pasien yang datang dapat dibedakan menjadi yang pertama, pasien yang dapat menunggu, yang artinya pasien berobat jalan yang datang dengan perjanjian. Selanjutnya, pasien yang datang tidak dalam keadaan gawat. Dan yang kedua, pasien yang harus segera ditolong atau pasien gawat darurat. Menurut jenis kedatangannya, dapat dibedakan menjadi pasien baru, yaitu pasien yang baru pertama kali datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pasien lama, yaitu pasien yang pernah datang sebelumnya untuk keperluan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian, kedatangan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan yang pertama, dikirim oleh dokter praktek atau bidan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, dikirim oleh rumah sakit lain atau puskesmas atau rumah sakit bersalin.
atau jenis pelayanan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, datang atas kemauan sendiri. Selanjutnya, alur dan prosedur pasien. Untuk gambaran alur pasien rawat jalan, akan saya jelaskan lebih detail. Yang pertama, pasien menuju petugas untuk mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya, pasien yang datang bisa disebabkan oleh kemauan sendiri, rujukan rumah sakit atau rujukan dokter praktek, ataupun rujukan puskesmas atau instansi kesehatan lainnya. Kemudian, pasien menuju mesin antrian dan mengambil nomor pendaftaran. Selanjutnya, pasien melaksanakan pendaftaran dengan identifikasi petugas mengenai data pasien, apakah pasien tersebut pasien baru ataupun pasien lama. Bagi pasien baru, petugas akan meminta identitas sosial pasien seperti KTP atau SIM atau paspor ataupun lainnya kepada pasien atau keluarganya. Selanjutnya, pasien menuju klinik yang sesuai dengan pendaftaran dan menunggu panggilan antrian sesuai nomor antrian klinik. Kemudian, dokter melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan pasien. Setelah itu, pasien diperiksa dan berkonsultasi oleh dokter. Lanjutan pelayanan dapat berupa: yang pertama, pasien dinyatakan sembuh, yaitu pasien yang menyelesaikan pembayaran di kasir dan mengambil obat di apotek. Selanjutnya, jika pasien mendapat pengantar untuk pemeriksaan penunjang, pasien menuju ke instalasi pemeriksaan penunjang dengan membawa surat pengantar dari dokter. Kemudian, jika pasien dirujuk keluar, dokter akan membuat surat pengantar rujukan. Jika pasien dikonsultasikan ke spesialis lain, dokter akan membuat surat konsultasi. Untuk pendaftaran di klinik spesialis lainnya, bisa dilakukan di hari tersebut atau sesuai jadwal dokter spesialis tersebut. Dan yang terakhir, jika pasien dirawat, maka mengikuti alur pasien masuk rawat inap. Kemudian, pasien menyelesaikan pembayaran di kasir, mengambil obat di apotek, dan pulang. Selanjutnya, alur dan prosedur rekam medis. Kalau tadi alur dan prosedur pasien, selanjutnya ini alur dan prosedur rekam medisnya. Yang pertama, petugas pendaftaran akan mengumpulkan data sosial pasien dari formulir pendaftaran pasien baru ya, sesuai identitas pasien seperti KTP, paspor, SIM, ataupun identitas lainnya. Selanjutnya, petugas pendaftaran melakukan input data ke dalam komputer. Kemudian, petugas pendaftaran membuat kartu berobat pasien dan diberikan kepada pasien untuk dibawa apabila pasien tersebut berobat ulang. Dan yang terakhir, petugas rekam medis menyiapkan rekam medis baru untuk pasien. Namun, untuk alur pasien dan rekam medis yang disebutkan di atas, belum menjadi standar baku untuk pelaksanaan rekam medis di setiap rumah sakit. Untuk itu, kemungkinan beberapa rumah sakit di Indonesia memiliki kebijakan masing-masing dalam hal tersebut. Selanjutnya adalah identifikasi pasien. Untuk identifikasi pasien, dalam rekaman kertas ataupun komputerisasi, isi rekam medis dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data administratif dan data klinis. Isi ataupun data ataupun informasi rekam medis dipengaruhi oleh bentuk pelayanan kesehatan, bentuk klasifikasi jenis pelayanan, umum atau khusus, serta bentuk status kepemilikan sarana pelayanan kesehatan, yaitu swasta ataupun pemerintah pusat ataupun daerah. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait data administratif, yaitu mencakup data demografi, keluarga terdekat, keuangan,
serta informasi tertulis lain yang berhubungan dengan pasien, seperti surat persetujuan, surat kuasa, dan sebagainya, yang membutuhkan pernyataan persetujuan atau penolakan dari pasien. Berikut ini adalah cakupan informasi yang terdapat pada data administratif. Yang pertama, data demografi. Isi data demografi ini bersifat permanen dan setidaknya berisi informasi yang memadai yang mampu mengenal identitas pasien secara unik, harus mengandung informasi yaitu nama lengkap pasien, nomor identitas, nomor rekam medis, alamat lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status perkawinan, serta dan lain-lain. Untuk data keluarga, terdiri dari nama, alamat, dan nomor telepon keluarga terdekat yang sewaktu-waktu dapat dihubungi. Kemudian, untuk identifikasi fasilitas, harus terdiri dari nomor fasilitas pelayanan kesehatan, logo dan nama fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian alamat fasilitas pelayanan kesehatan, tanggal dan waktu terdaftar. Untuk tanggal dan waktu terdaftar, tanggal dan waktu yang terdaftar ini adalah tempat penerimaan pasien, rawat inap, rawat darurat, ataupun rawat jalan. Kemudian untuk data administratif lainnya, yaitu persetujuan umum atau general consent, yang kedua persetujuan atau penolakan tindakan ataupun operasi, pemberian edukasi dan informasi, surat permintaan henti rawat inap, selanjutnya surat kuasa yang terdiri dari data pemberian kuasa dan surat lain-lain. Kemudian untuk data klinik, yaitu hasil pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan, dan di sini termasuk gawat darurat. Lanjut ke sistem penomoran. Di sini jenis-jenis sistem penomoran ada 4. Yang pertama, serial numbering system. Yang kedua, unit numbering system. Dan yang ketiga, serial unit numbering system. Dan yang terakhir, family numbering atau family folder. Untuk pemberian nomor secara seri atau sering disebut dengan serial numbering system atau SNS, yaitu suatu sistem penomoran di mana setiap penderita yang berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas selalu mendapat nomor yang baru. Pada sistem ini, KIP dan QIUP tidak diperlukan karena seorang pasien dapat memiliki lebih dari satu nomor rekam medis. Untuk keuntungan pemberian nomor secara seri atau secara serial numbering system, yaitu petugas rekam medis lebih mudah dalam memberikan nomor kepada pasien. Kemudian yang kedua, petugas rekam medis lebih cepat dalam memberi pelayanan kepada pasien. Untuk kerugiannya, membutuhkan waktu lama dalam pencarian dokumen rekam medis lama karena satu pasien dapat memperoleh lebih dari satu nomor. Yang kedua, informasi pelayanan klinik menjadi tidak berkesinambungan. Yang ketiga, banyak menggunakan formulir. Yang kedua, untuk pemberian nomor cara unit atau Unit Numbering System atau UNS, yang pertama, suatu sistem penomoran di mana sistem ini memberikan satu nomor rekam medis pada pasien berobat jalan maupun pasien rawat inap dan gawat darurat, serta bayi baru lahir. Yang kedua, setiap pasien yang berkunjung mendapat nomor satu atau satu nomor pada saat pertama kali pasien datang ke rumah sakit atau puskesmas dan digunakan selamanya pada kunjungan berikutnya. Maka dokumen rekam medis pasien tersebut hanya disimpan di dalam satu folder di bawah satu nomor. Sistem inilah yang saat ini sering digunakan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya, pemberian nomor secara unit atau unit numbering system.
Untuk keuntungannya yaitu informasi klinis dapat berkesinambungan karena semua data dan informasi mengenai pasien dan pelayanan berada dalam satu folder. Kemudian penghemat formulir dan kerugiannya adalah pelayanan pasien, kunjungan ulang memerlukan waktu yang cukup lama. Dan yang nomor 3 yaitu pemberian nomor secara unit atau Serial Unit Numbering System atau SUNS, menggabungkan sistem seri dan unit. Jadi adalah gabungan dari sistem seri dan unit. Setiap pasien datang berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas diberikan nomor baru, yaitu dokumen rekam medis terdahulu digabungkan dan disimpan jadi satu di bawah nomor yang baru. Untuk kelebihan sistem ini yaitu pelayanan menjadi lebih cepat karena tidak memilih antara pasien baru ataupun pasien lama. Untuk kelebihan yang kedua yaitu semua pasien yang datang dianggap pasien baru dan tidak perlu menunggu mencari dokumen rekam medis yang lama. Untuk kekurangannya, yang pertama petugas menjadi lebih sibuk setelah selesai pelayanan. Kemudian yang kedua, informasi yang diberikan kepada pasien tidak berkesinambungan. Dan yang terakhir, banyak menggunakan formulir. Yang terakhir adalah family numbering atau family folder, penomoran yang berhubungan dengan keluarga ataupun satu nomor untuk satu keluarga. Biasanya dilaksanakan di puskesmas, terdiri dari sepasang digit tambahan yang ditempatkan pada setiap keluarga. Untuk keuntungan dari sistem ini yaitu semua informasi pada satu keluarga terkumpul. Kemudian informasi klinis dapat berkesinambungan karena semua data dan informasi mengenai pasien dan pelayanan berada dalam satu folder. Selanjutnya, setiap pasien hanya mempunyai satu kartu berobat yang digunakan oleh seluruh keluarga pada sarana pelayanan puskesmas. Untuk kerugiannya adalah pelayanan pasien kunjungan ulang memerlukan waktu yang cukup lama. Sekian untuk pemaparan materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Tempat Penerimaan Pasien Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Adapun kompetensi yang harus dicapai mahasiswa di sini adalah: pertama, mahasiswa mampu mengetahui alur dan prosedur penerimaan pasien. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan pasien secara elektronik. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum hari ini, kita akan belajar tentang yang pertama, mengerti dan memahami alur dan prosedur penerimaan pasien rawat jalan, kemudian menggunakan alat-alat yang ada di sini, dalam artian secara elektronik. Yang kedua, kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana alur dan prosedur penerimaan pasien menggunakan alat-alat di laboratorium ini secara elektronik. Baik, untuk alur pendaftaran pasien rawat jalan bisa dilihat di sini. Yang pertama, pasien datang. Kemudian pasien mengambil nomor antrian di mesin antrian. Kemudian ada 3 jenis pasien. Yang pertama umum, kedua BPJS, dan ketiga asuransi. Untuk pasien umum, persyaratannya adalah membawa identitas sosial pasien seperti KTP, SIM maupun KK, kemudian kartu berobat, dan setelahnya itu surat rujukan jika ada. Untuk pasien BPJS sama, membawa kartu identitas seperti KTP, KK, SIM, kemudian membawa kartu berobat, kartu BPJS, dan rujukan dari FKTP. Untuk pasien asuransi sama juga harus membawa identitas diri seperti KTP, SIM ataupun KK,
kemudian kartu berobat, kartu asuransi, dan surat rujukan jika ada. Kemudian di sini pasien menuju ke tempat pendaftaran akan ditanyakan apakah sudah pernah ke rumah sakit ini. Kemudian jika pasiennya pernah, pasien menyerahkan kartu berobat dan daftar di tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Kemudian jika pasien itu belum pernah berobat di rumah sakit tersebut, maka pasien mengisi formulir pendaftaran. Kegiatan ini dilakukan jika secara manual. Karena di sini akan belajar menggunakan elektronik, maka di sini diganti dengan petugas menginputkan data sosial pasien ke dalam sistem atau sistem informasi manajemen rumah sakit. Kemudian pasien menuju poliklinik yang dituju. Kemudian jika pasien itu disugestikan oleh dokternya untuk dirujuk ke poli lain, maka akan pasien dirujuk ke poli lainnya. Kemudian pasien menuju farmasi untuk pengambilan obat. Selanjutnya, jika pasien itu perlu dirawat dalam artian rawat inap, maka pasien perlu melakukan pendaftaran di rawat inap. Kemudian jika pasien itu diperbolehkan pulang, maka pasien menuju ke kasir dan pulang. Seperti itu untuk gambaran alur pasien rawat jalan. Baik, sebelum mulai praktikum, ada baiknya kalian harus mengetahui alat-alat dan fungsinya alat-alat tersebut untuk melaksanakan proses pelayanan kepada pasien yang akan dibantu oleh Ibu Vina. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan alat tiket dispenser atau pencetak nomor antrian. Itu ada nomor antrian umum sama BPJS. Kita langsung mencoba yang umum ya. Nanti keluarnya akan seperti ini nomor antriannya. Ya, yang berikutnya yaitu alat pencetak kartu berobat. Nanti untuk outputnya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan untuk sistem informasi rumah sakit yang ada di lab rekam medis Poltekkes Malang. Itu terdiri dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan status sosial dan lain-lain. Nanti kalian tinggal diisi saja sesuai KTP, lalu klik simpan. Nanti sudah langsung masuk ke data pasien. Kemudian kita masuk ke data pasien. Data tersebut sudah tersimpan di dalam SIM RS. Kita akan mencetak nomor antrian, cetak kartu berobat, dan cetak identitas pasien. Yang pertama, cetak identitas pasien di printer sebelah sini. Nah, outputnya seperti ini. Yang kedua, kita cetak nomor antrian di printer sebelah ini, printer hitam, dan keluarnya nanti akan seperti ini. Dan untuk kartu berobat, cetaknya di printer yang ini, nanti outputnya seperti ini. Sebelum kita praktek secara langsung, saya akan terangkan dulu bagaimana prosedur dari penerimaan pasien rawat jalan baru. Untuk yang pertama, pasien atau keluarga pasien mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan di ruang tunggu. Kemudian, petugas rekam medis memanggil pasien sesuai nomor urut dan mendaftarkan pasien di poli yang dituju. Jadi di sini petugas rekam medis telah memanggil pasien. Petugas rekam medis itu harus menanyakan seperti yang tadi dijelaskan di alur, seperti identitas, kemudian seperti surat rujukan atau seperti kalau pasiennya asuransi harus ditanyakan kartu asuransinya seperti apa, asuransi apa. Kemudian petugas rekam medis menginputkan data sosial pasien ke dalam SIM RS yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vina. Kemudian setelah itu kalian sebagai petugas harus mencetak seluruh dokumen yang diperlukan di dokumen rekam medis seperti cetak identitas sosial, kemudian KIP yang akan diberikan kepada pasien, kemudian kitir poli,
Dan kemudian petugas rekam medis menjadikan satu semua itu tadi ke dalam dokumen dan ditaruh di rak distribusi yang kemudian akan didistribusikan ke poli masing-masing. Dan untuk KIB dan kitir kalian berikan ke pasiennya gitu. Jadi biar pasiennya juga dikasih tahu ini KIB, nanti kalau ibu datang lagi ke sini bisa dibawa lagi seperti itu. Untuk kitir itu menunjukkan bahwa pasien itu harus jalan atau menuju ke poli apa gitu. Jadi pasien tahu, oh saya diperiksa di poli ini seperti itu. Selanjutnya pasien diarahkan ke poli yang dituju. Baik, setelah saya jelaskan tentang alur, prosedur penerimaan pasien rawat jalan, dari sini apakah yang perlu ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu. Oke, apa? Jika pasien tersebut dirujuk oleh petugas TPP ke poli jantung dan dokter yang ada di poli jantung tersebut merujuk pasien tersebut ke poli paru, apakah butuh registrasi ulang untuk pasien tersebut? Oke, jadi pertanyaannya begini ya, saya ulang ya. Iya. Misalkan pasien tersebut dari poli jantung, kemudian setelah diperiksa di poli jantung, direkomendasikanlah pasien tersebut dirujuk ke poli paru, seperti itu. Yeah. Jadi begini, ketika pasien sudah registrasi di awal di TPP, kemudian dia diarahkan dari TPP diarahkan ke jantung. Kalau di poli jantung diarahkan ke paru, pasien tidak perlu registrasi lagi di TPP. Nanti mungkin pihak dari polinya, entah itu perawatnya akan melaporkan ke TPP, baru kemudian nanti poli juga harus merujuk dan mengkonfirmasi ke poli tujuannya ke poli paru. Kalau pasien X ini dirujuk ke poli paru seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan praktek secara langsung bagaimana menerima pasien. Jadi salah satu dari kalian ada yang menjadi mahasiswa, ada yang menjadi petugas. Silakan berunding sendiri siapa yang jadi petugas, nanti yang jadi petugas langsung ke sana. Untuk yang jadi pasien ini praktekkanlah sesuai instruksi dan sesuai alur dan prosedur yang sudah saya jelaskan dan dengan Bu Vina jelaskan tadi. Sudah? Sekali lagi ada yang ditanyakan? Sudah, tidak ada. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita mulai praktek. Antrian nomor A4, silakan menuju loket 1. Saya sakit gigi berbulan-bulan, Pak. Oh, iya. Bisa kita KTP ya? Oh iya, sebentar, Pak. Bapak apakah pernah masuk di kursus ini? Belum pernah, Pak. Oh, saya buatkan dia, Pak. Iya.
yang lulus nanti ke sini. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Dari kegiatan praktikum pertemuan hari ini, kira-kira ada yang masih perlu diklarifikasi, didiskusikan atau ditanyakan? Bu, itu bertanya. Ya, silakan. Jika pasien baru tersebut ingin berobat di rumah sakit X, terus pasien tersebut tidak membawa identitas diri seperti KTP, SIM atau KK, apakah pasien tersebut masih bisa dilayani? Posisi pasien baru ya? Iya, untuk posisi pasien baru. Jadi gini, kalau rumah sakit itu memang mengutamakan pelayanan ya. Jadi meskipun pasien tersebut tidak membawa KTP, KIP ataupun identitas lain, misalkan seorang nenek atau apa biasanya kan lupa ya, itu tetap boleh dilayani dengan cara wawancara langsung pasiennya, identitas dirinya sesuai apa yang diomongkan sama nenek tersebut. Jadi misalkan nih, saya tanya, ibu namanya siapa? Seingat dia namanya Misna misalnya, kita tulis sesuai beliau. Jadi nanti ketika selesai pelayanan itu datanya boleh diperbarui dengan cara keluarganya atau nenek tersebut datang lagi ke rumah sakit dengan membawa kartu identitas apapun itu, bisa KK, KTP, SIM dan lain-lain seperti itu. Jadi pada dasarnya tetap harus dilayani meskipun tidak membawa uang, tidak membawa kartu identitas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau saya Ya, boleh. kalau misalnya pasien lama itu kan harus ada KID. Nah kalau KID-nya ketinggalan atau enggak lama itu gimana? Jadi berarti pasien itu pasien lama ya. Kemudian KID-nya biasanya lupa, hilang gitu ya. Apalagi KID-nya yang di kertas bukan elektronik itu memang gampang rusak, gampang hilang. Itu masih bisa dengan cara kalau pasiennya itu bawa seperti KTP, identitas diri lainnya itu ditanyakan. Kalau misalkan, aduh saya nggak bawa, misalkan satu dompet nggak bawa, itu boleh ditanyakan nama ibu atau nama ini, nama ibu atau nama penanggung jawab. Yang kedua bisa pakai identitas diri ini, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Baru kemudian nanti dicocokkan datanya. Jadi kan bisa nanti retrieval data di sistem ya. Jadi kita cari-cari dengan cara mengetik itu tadi tanggal lahir pasiennya. Jadi yang utama adalah tanggal lahir pasien, kemudian mungkin nama orang tuanya. Baru nanti dicocokkan, oh namanya ini, apa benar alamatnya di sini, baru seperti itu. Baru pasien ini harus tetap dilayani. Jadi intinya kalau pelayanan memang harus tetap diprioritaskan pelayanan. Meskipun pasiennya tidak membawa identitas sosial, memang harus keselamatan itu yang utama seperti itu. Jadi jangan sampai ketika pasien nggak bawa identitas, kalian nggak mau melayani seperti itu ya. Jadi memang harus tetap dilayani. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup. Oke, kalau sudah selesai, jangan lupa diisi workbooknya, kemudian dikumpulkan di betina, bisa di sana. Sekali lagi, ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada. Baik, nanti kapanpun kalian mau bertanya bisa hubungi saya, bisa hubungi Mas gitu ya. Ya. Baik, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.